Everyone, Selamat malam semuanya. how are you this evening? Gimana kabarnya malam hari ini? Good. Baik. I'm a bit sick, Saya sedikit agak nggak enak badan. but I praise the Lord that God can still give me an opportunity to speak. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kemampuan untuk boleh bicara. So if you hear weird noises like this, it's me. I'm sick. Jadi kalau Anda mendengar suara seperti itu, saya rasa bukan hanya dia, kita berdua. Just a little announcement. What is coming up? Jadi untuk sedikit pengumuman, apa yang akan datang? Oh, before we go to the coming up section, I just want to announce that there is now the Bible lesson. Jadi sebelum yang akan datang, ada pelajaran Alkitab, gratis ya. And then how many lessons do we miss? About 3 now Bible lessons. So please do not forget to grab one when you go out. Jadi saya rasa kita udah kelewat sekitar 3 kali ya pelajaran Alkitab ya. Mungkin nanti bisa diambil pada saat Anda hendak menuju keluar. What is coming up? Tomorrow, my dear friends, we'll be studying modern magic, miracles in the occult. Dan besok malam kita akan mempelajari sihir modern, mujizat dan ajaran sesat. Please do not miss the topic tomorrow. Jadi jangan lewatkan topik besok malam. I'll show you some shocking things that some Christians are doing in the churches. Saya ingin menunjukkan hal-hal yang mungkin mengejutkan yang orang-orang Kristen lakukan di gereja-gereja mereka. On Wednesday, my dear friends, we'll be studying modern prophets, visions, and dreams. Dan pada Rabu kita akan mempelajari mimpi, penglihatan, dan nabi modern. And on Saturday, we have a time for baptism for those people who have committed themselves for baptism. Dan di hari Sabtu mungkin kita akan ada jam 2 siang itu akan ada baptisan. It will be on December 13. Yaitu bagi mereka yang sudah siap baptisan di Sabtu 13 Desember. Let us sing our theme song as we start. Kita undang pemandu lagu untuk menyanyikan lagu tema kita. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we are asking for your Holy Spirit to come, kami memohon hadirat Roh Kudus-Mu for your wisdom to teach us, Father, untuk hikmat-Mu boleh mengajar kami. and for your energy, Lord, to possess us. Dan tenaga-Mu boleh ada atas kami. We need your help, Father. We cannot do this on our own. Dan kami butuh bantuan-Mu, kami tidak bisa melakukan semua ini But sendirian. at the same time, help us to have a softened heart. Dan di waktu yang sama bantu kami untuk memiliki hati yang boleh dilunakkan. Help us, Lord, to study your word Bantu kami untuk boleh mempelajari with firman-Mu wisdom from above. dengan hikmat yang dari atas. And may the things that we will be studying, Lord, will be accepted in the heart because it's the truth. Dan sekiranya hal-hal kebenaran yang boleh kami pelajari boleh diterima dalam hati. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amen. Amin. The topic for tonight is Revelation's Mystery Babylon, Revelation's Scarlet Harlot. Dan topiknya malam hari ini adalah wanita pelacur berbaju kirmisi di buku Wahyu. It's been said, my dear friends, that there are at least 40,000 registered religion globally. Dan sangat menyedihkan ada 40.000 agama yang terdaftar secara mendunia. These are only the registered religion. Ini hanyalah yang terdaftar saja ya. And yet the Bible tells us that's only one Jesus, one Bible, and one faith. Tetapi Alkitab mengatakan hanya ada satu Yesus, satu Alkitab, dan satu iman saja. With that fact in mind, a person came to me and even asked me some questions. They said, why are there so many different churches? Dan dengan fakta itu seseorang datang pada saya dan mungkin bertanya, kenapa begitu banyak gereja yang berbeda-beda? Why are there so many churches around the world? Kenapa begitu banyak gereja di dunia ini? You see, my dear friends, the devil is doing all that he can to create this false religion, this confusion. Dan setan berusaha sebisa mungkin untuk membuat kebingungan ini agama-agama yang palsu. He mixes truth and error.
Dan akhirnya dia berusaha mencampurkan antara kebenaran dan kesalahan. Did you know that some people in other places worship rats? Did you know that? Dan apakah Anda tahu bahkan beberapa orang di daerah tertentu Rats. mereka bahkan menyembah tikus. Who many here worship rats? Siapa di sini ada yang menyembah tikus kah? I'm pretty sure no one here in Indonesia worship rats. Saya percaya nggak ada yang menyembah tikus ya di sini. And I know Satan cannot let you worship rats, my friends. Dan saya mungkin percaya juga setan akan membiarkan Anda menyembah tikus. Let me paraphrase that. He cannot persuade you in worshiping rats. Dia nggak bisa mungkin jadi kayak memaksa Anda untuk menyembah tikus. But he doesn't care, my friends. Tapi dia juga nggak peduli Anda mau nyembah apa. All he wants you to do is to mix truth and error. Yang coba dia lakukan adalah agar Anda menggabungkan atau mencampurkan antara kebenaran dan And this kesalahan. is Satan's most effective agency. Dan ini adalah agen setan yang sangat efektif sekali, Mixing truth and error. yaitu mencampurkan kebenaran It dan doesn't- kesalahan. He doesn't really care if you're worshiping 99% of truth. If he has 1% of truth, he's okay with it. Dan dia tidak peduli kalau Anda berbakti dengan 99% kebenaran. Mungkin kalau ada 1% saja kesalahan, dia juga nggak masalah sama hal itu. Of the 40,000 churches, my dear friends, how many can be right? Jadi dari 40.000 gereja ini berapa banyak yang benar? What do you think? Bagaimana menurut Anda? Well, let's look at what the Bible said. Ephesians 4:4-5. Jadi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan di Efesus 4 ayat 4 dan 5. The Bible said, Alkitab mengatakan, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. so how many body, the Bible tells us? Jadi berapa tubuh yang Alkitab ungkapkan pada kita? And by the way, a reference on that is in Colossians 1:18. That body is a reference to God's church. Dan rujukan untuk hal itu bahwa tubuh itu adalah gereja Tuhan, yaitu di Kolose 1 ayat 18. So how many body? Jadi ada berapa tubuh? 40,000? 40.000 kah? No. Tentu tidak. Only one church, one body that was established in this world. Hanya satu tubuh yang didirikan di atas dunia ini. One true church, my friends. Satu gereja yang benar, And teman-teman. last night we studied that one true church is a defender of truth. Dan kemarin malam kita pelajari bahwa satu gereja itu harus menjadi pembela kebenaran. Is your church teaching the truth or tradition? Jadi apakah gereja kita mengajarkan kebenaran ataukah tradisi? So how can I find the true church? Jadi bagaimana saya bisa menemukan satu-satunya gereja yang benar? Well, all we need to do is look at what Jesus says in the Bible. Jadi yang perlu kita lakukan hanya melihat apa yang Yesus ajarkan dalam Alkitab. It's funny sometimes people come to me Dan lucunya kadang seseorang datang pada saya, and they said, "Oh, I don't care what you preach. This is what we do in our church." saya nggak peduli apa yang kamu khotbahkan, ini yang biasa kita lakukan di gereja kita. So which one are you following? Jadi yang mana yang mau kita ikuti? Are you following the truth or are you following what the church says? Apakah kebenaran ini ataukah apa yang gereja kita katakan? It's funny myself, sometimes we follow the truth, we say we follow the Bible. Dan anehnya kadangkala kita mengatakan kita mengikuti Alkitab. Sometimes we say, "Oh, I follow Jesus. I am a Christian." Saya ini orang Kristen, saya mengikuti Yesus. Yet when the Bible tells us something that is against our religion, we say, "Well, we don't care about that." Tetapi pada saat Alkitab mengatakan sesuatu yang menentang kita atau agama kita, kita katakan kita nggak peduli masalah hal itu. How many of us are like that, my friends? Dan berapa banyak dari kita seperti itu, teman-teman? If you are a Christian, you must be real. You must follow the Bible. Do not pick what you like. Dan kalau kita memang orang Kristen, jangan pilih-pilih, kita harus ikuti Alkitab sepenuhnya. Sometimes we're like that. We pick what we want. Oh, this is what I want. Oh, that one, probably later. This one I like. Dan mungkin seringkali kita pilih-pilih, wah yang ini nggak apa-apa lah, saya suka juga. Tapi yang ini nanti saja. I hope we are not cherry picking. Dan saya harap kita bukan pilih-pilih ya. If that is the truth, follow it. Jadi kalau itu memang kebenaran, ya ikuti. We realized last night, my friends, that a woman represents a church. Dan kita sadari dari pelajaran kemarin malam bahwa wanita itu melambangkan gereja. And we have two women, this pure woman in Revelation, Dan kita dapati dua wanita di kitab Wahyu, yaitu wanita yang murni ini. and this apostate woman, this scarlet harlot. Dan wanita yang murtad, yaitu pelacur berbaju kirmizi. We studied the white woman,
Dan kita pelajari mengenai wanita yang berpakaian This putih ini, woman in the moon wearing white yaitu wanita yang berpakaian putih ini dan berdiri di atas bulan, with the reflection of the sun. yang berselubungkan matahari. And now you're going to study this second woman, the other woman. Dan pada saat ini kita akan mempelajari wanita yang berikutnya. So we have those women, the pure woman in the apostate church. Jadi wanita yang murni dan wanita yang murtad ini, You atau see, gereja yang murtad. this woman here, the scarlet harlot, is a church more interested in being popular, being fashionable than being biblical. Dan gereja yang murtad ini adalah gereja yang lebih tertarik untuk menjadi populer dan berpenampilan daripada menjadi sesuai Alkitabiah. But on the other side of Revelation chapter 12, we studied, my friends, that this woman in the moon is a woman, my dear friends, that has the divine foundation. Tetapi kita sadari bahwa ini adalah wanita yang punya fondasi dari Tuhan sendiri. They follow the authority of God, Mereka mengikuti otoritas dari Tuhan, the word of God, firman Tuhan, the love of God, kasih Tuhan, the law of God, dan hukum Tuhan. and the teachings of God. Bahkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan. But on the other side is Revelation 17 woman. It's called Babylon, the scarlet harlot. Tetapi di sisi lainnya ada di Wahyu 17 ini wanita berpakaian kirmisi. Their foundation is the authority of man, Dengan kata lain fondasi pengajarannya adalah otoritas manusia, the word of man, perkataan manusia, the works of man, dan pekerjaan manusia itu sendiri, the law of man, dan hukum manusia, and the traditions of man. dan tradisi manusia. This is what they're following, my friends. Inilah yang mereka ikuti, teman-teman. And tonight we're going to study this woman in Revelation chapter 17. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari si wanita di Wahyu 17 ini. Notice this, my friends. Dan perhatikan ini, teman-teman. Any church Gereja manapun that is following tradition, yang mengikuti tradisi, following not the word of God, bukannya firman Tuhan, is not God's true church. bukanlah gereja Tuhan yang benar. Because God's true church follows the word of God. Karena gereja Tuhan yang benar harusnya mengikuti firman-Nya. Because woman in the Bible, my friends, represents God's church. Dan wanita di dalam Alkitab melambangkan gereja atau umat Tuhan. But that scarlet harlot is not God's church. Tetapi wanita pelacur berpakaian kirmizi ini bukanlah umat Tuhan. Let me ask you this question, my friends. Dan izinkan saya bertanya pertanyaan ini, teman-teman. Who are you worshiping in your church? Siapakah yang kita sembah di dalam gereja kita? Are you worshiping God's word or are you worshiping a man's tradition? Apakah kita berbakti sesuai dengan firman Tuhan ataukah tradisi manusia? In fact, Mark 7 and verse 7 says this. Bahkan Markus 7 ayat 7 mengatakan demikian. Howbeit in vain do they worship me, teachings for doctrine, the commandments of man. Markus 7 ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Listen to what Jesus said, my friends. Dengarkan apa yang Yesus Kristus katakan, Many people teman-teman. are saying, oh, I love Jesus, I go to church. Banyak orang mengatakan, saya mengasihi Yesus, saya pergi ke gereja, Oh, I do this, I pay tithe. saya telah melakukan ini itu, saya bahkan membayar perpuluhan saya, I love my fellow neighbors. saya suka teman-teman sekerja saya, But the Bible said, in vain they worship me. tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Why are they worshiping God in vain? Kenapa mereka beribadah dengan Tuhan dengan percuma? Why? Kenapa demikian? The Bible says that. What does it say? Dan Alkitab mengatakannya. Apa dikatakan? Why? Oh, you should read what the Bible said in the board. Mari kita baca apa yang ada di layar. What does it say? Apa dikatakan sana? They were worshiping God in vain because they were teaching the commandments of man. Jadi mereka berbakti atau beribadah pada Tuhan dengan percuma karena ajaran yang mereka ikuti adalah perintah manusia. Are you teaching the commandments of God, man, above the words of God, my friend? Apakah kita lebih melebihkan perintah manusia daripada firman Tuhan sendiri, teman-teman? Some people, they see clearly what the word of God is saying. Dan beberapa orang mereka telah melihat dengan jelas apa yang firman Tuhan katakan. And yet, because it doesn't suit their taste, Tetapi karena itu tidak sesuai dengan selera mereka, they forsake the word of God and follow their own tradition. mereka kesampingkan firman Tuhan dan mengikuti tradisi mereka sendiri. Jesus said, you're worshiping in vain. Dan Yesus akhirnya mengatakan, percuma kamu beribadah He demikian. said, and he said unto them, full well ye reject the commandments of God, that ye may keep your own tradition. Dan dia mengatakan akhirnya, percuma
Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Some people, my friends, they sacrifice the commandments of God just for them to have their tradition. Dan beberapa orang mengesampingkan perintah Tuhan agar mereka tetap bisa memelihara tradisi mereka. And this is what this lady represents, tradition than the word of God. Dan inilah yang wanita ini lambangkan, lebih memelihara tradisi daripada firman Tuhan. In fact, let's look at this story in Revelation chapter 17, this prophecy. Mari kita lihat nubuatan di Wahyu 17 ini. The Bible tells us in Revelation chapter 17 and verse 1. Dan Alkitab mengatakan di Wahyu 17 ayatnya yang pertama. Tonight we're not going to dwell into the whole study of Revelation 17. We're just going to do the half of the study. Dan pada malam hari ini kita nggak akan mempelajari semuanya, tetapi mungkin setengahnya saja dari Wahyu 17. About this woman. Tentang si wanita ini. Let's read it together. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan padamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. So the Bible tells us, my dear friends, that there has this whore who sits in many waters. Jadi Alkitab mengatakan ada pelacur ini yang duduk di tempat yang banyak air. Who is this whore? Siapa si pelacur? Well, let's look at the next verse. Mari kita lihat ayat berikutnya. It says, dikatakan, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Question. Pertanyaan sekarang. Is this woman a faithful woman to her husband? Apakah wanita ini adalah wanita yang setia pada suaminya? Yes or no? Ya atau tidak? No, she has been committing fornication with the kings of men. Tentu tidak, karena dia melakukan percabulan dengan raja-raja manusia. And the inhabitants of this world has been drunk with her wine. Dan para penghuni dunia ini mabuk dengan anggur hawa nafsu We'll cabulnya. study about that wine of her cup of wine later on. Dan kita akan mempelajari mengenai anggurnya ini nanti. It says, so he carried me away in the spirit of the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Dikatakan, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, Wahyu 17 ayat 3 ya. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. So this woman is sitting on the beast. Jadi wanita ini duduk di atas binatang. What is the color of the beast? Dan apa warnanya? Well, scarlet. Merah ungu. Ya. And the Bible tells us with the names of blasphemy in the heads. Dan Alkitab mengatakan dengan nama-nama hujat di kepalanya. Having 7 heads and 10 horns. Dan memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. A little bit confusing as of now, but later it's going to be clear. Dan mungkin sekarang sedikit ini membingungkan, tapi nanti akan lebih jelas. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abomination and filthiness of her fornication. Dikatakan ayat 4, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian, dan kenajisan percabulannya. Notice this with my friends. There you have a woman filled with accessories, with gold. Di sini kita dapati wanita ini penuh dengan aksesoris perhiasan dan mungkin emas. What is she wearing? Dan apa yang dia pakai? Scarlet and purple. Yaitu pakaian kain ungu dan kirmizi. Please remember the symbols in this, okay? Tolong ingat-ingat simbol atau lambang yang ada di sini. It said, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mothers of our harlots, and abomination of the earth. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Last text, look at the next verse. Ayat yang terakhir kita lihat. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. So John saw that this woman is filled with cup, but it's overflowing with blood.
Jadi Yohanes melihat wanita ini dengan cangkirnya atau cawannya tetapi penuh dengan darah. And she was drunken with the blood of the saints, my friends. Dan dia mabuk dengan anggur ini, darah orang-orang kudus ini. Just a little review. Who is this woman? Jadi hanya untuk sedikit pengulangan, siapakah si wanita ini? This is a church. Ini adalah sebuah gereja. Because a church in the Bible prophecy is represented by a woman. Karena gereja dalam nubuatan Alkitab dilambangkan dengan seorang wanita. But which church does this woman symbolize? Tetapi gereja manakah yang dilambangkan dengan wanita ini? Well, let us look at first what the Bible says. Jadi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab ungkapkan. The Bible said it sits on many waters. Alkitab mengatakan yang duduk di tempat yang banyak airnya. Now question. Jadi pertanyaan sekarang. In Bible prophecy, what does water represent? Jadi dalam nubuatan Alkitab melambangkan apa air itu? What is it again? Melambangkan apa kemarin? It's multitudes, right? Or nations. Yaitu orang banyak atau bangsa-bangsa ya. Revelation 17 and verse 15, water represents multitudes, tongues, and nation. Dan di Wahyu 17 ayat 15, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan So bahasa. the Bible tells us that it sits in many waters. It means it sits in many people. Jadi Alkitab mengatakan dia duduk di tempat yang banyak airnya, dengan kata lain banyak orang, daerah So number padat. one, it's a universal church. Jadi ini adalah sebuah gereja yang universal. Everyone worships this beast. Dan setiap orang seakan menyembah binatang ini. Or it's this woman. Atau si wanita ini. Because you see there's two symbols here. The woman riding the beast, right? Karena kita ketahui ada dua lambang di sini, yaitu wanita yang mengendarai si binatang. So number one, it's a universal church. Jadi ini adalah gereja yang universal. I was researching the word Catholic, by the way. Dan saya menyelidiki arti kata Katolik itu sendiri, omong-omong. It actually means, from the dictionary, universal. Dan secara kamus itu artinya adalah universal atau umum. It's a worldwide church. Ini adalah gereja yang mendunia. I thought that was interesting. Saya rasa itu menarik sekali. So this woman is sitting in a beast. Jadi wanita ini duduk di atas What binatang. does a beast represent in the Bible prophecy? Dan melambangkan apa binatang dalam nubuatan Alkitab? What is it? Melambangkan apa? Beast represents a kingdom, Dan binatang ini melambangkan kerajaan. right? Ya kan? So this woman is sitting in a kingdom. Jadi wanita ini menduduki kerajaan. Now I want you to notice this, my dear friends. Jadi saya mau Anda perhatikan ini teman-teman. Listen to this first, okay? Jadi dengarkan ini dulu teman-teman. This woman, Wanita ini what does a woman represent? melambangkan apa sekali lagi tadi wanita? A church. Gereja. It's sitting in where? Dan dia duduk di mana? In a kingdom, the beast, right? Duduk di atas kerajaan atau binatang ya. What kingdom is this church standing into? Jadi kerajaan apa yang mana si wanita ini duduk di atasnya? It's standing in a beast, right? How many heads? Dia duduk di atas binatang dengan berapa kepala? 7 heads. 7 kepala. There's a symbol of this. Listen. Dan tentunya ada artinya semua Look at lambang verse ini. 9. Mari kita lihat ayat yang 9. Ayat yang 9 It says, dikatakan di sini 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. so where the woman is sitting is the beast who has 7 heads. Jadi di mana wanita ini duduk adalah binatang yang berkepala 7. And the 7 heads are who? Dan kepala 7 itu apa melambangkan apa? Represents the what? Melambangkan apa? 7 mountains. 7 gunung. In fact, this is from the NIV version. The 7 heads are the 7 hills and the woman sits. Bahkan ini dari versi NIV, New International Version, ketujuh kepala itu adalah 7 bukit yang di atasnya perempuan itu duduk. So this woman is sitting on the 7 heads or 7 hills. Jadi dengan kata lain wanita ini duduk di atas 7 bukit. Did you know that in the world, the only city that is called the city of 7 hills is a kingdom called Rome? Dan apakah Anda tahu bahwa satu-satunya kota di dunia ini yang berdiri di atas kota 7 bukit, disebut kota 7 bukit adalah Roma. A city of 7 hills. Kota dengan 7 bukit. It's almost so clear in Bible prophecy, my dear friends. Dan hampir sangat jelas di nubuatan Alkitab teman-teman. So that's number 2. It received a seat from the kingdom of Rome.
Jadi itulah yang kedua, menerima tahta dari kerajaan Romawi. Because it's sitting on the beast, right? A kingdom. Karena dia duduk di atas binatang, yaitu kerajaan. In fact, we read this last night. It is from La Bianca, the professor of history in the University of Rome. Bahkan kita bicarakan ini kemarin malam, ini dari La Bianca, profesor sejarah Universitas Roma. It says, Dikatakan, di Roma setelah kaisar-kaisar yang berturut-turut muncullah paus-paus. Ketika Konstantin meninggalkan Roma, dia memberikan tempatnya kepada paus. now I want you to notice this second statement. Dan saya mau Anda perhatikan pernyataan yang kedua. Stanley's History, page 40, it says, the popes filled the place of the vacant emperor of Rome, inheriting their prestige and titles from paganism. Constantine left all to the bishop of Rome, the papacy but the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon its grave. Para paus mengisi tempat kosong Kaisar Romawi, diwarisi kekayaan dan gelar mereka dari kekafiran. Konstantin meninggalkan semua untuk para uskup Roma. Kepausan adalah hantu dari kerajaan Romawi yang mati, duduk dan dimahkotai di atas kuburnya. It almost seems like prophecy, my dear friends, in what he is saying in history. Hampir seakan mengenapi nubuatan yang dikatakan. Imagine, my friends, history tells us that the bishop of Rome is sitting in the dead, deceased kingdom of Rome. Bahkan itulah yang dikatakan bahwa kepausan adalah hantu dari kerajaan Romawi yang mati, duduk dan dimahkotai di atas Is that what we kuburnya. saw in Revelation 17? Bukankah itu yang kita lihat di Wahyu 17? The woman is sitting in the beast. Wanita itu duduk di atas binatang. Beast represents a kingdom. Dan binatang itu melambangkan kerajaan. And the kingdom, my dear friends, of 7 hills is the kingdom of Rome. Dan kerajaan dengan 7 bukit itu adalah kota Roma. That's number 2. Mari kita lihat itulah yang kedua. Let's consider this verse again. Mari kita perhatikan ayat ini It lagi. says the 7 heads are the 7 hills which the woman sits. Ketujuh kepala itu adalah 7 bukit yang di atasnya perempuan itu duduk. Notice the word sits. Perhatikan kata duduk ini. Question. Nah, sekarang pertanyaan. Is the word sit past tense or present tense? Jadi apakah kata duduk ini adalah sekarang ataukah Past or present? udah lalu? What do you think? Bagaimana menurut Anda? Is it past tense? Apakah ini di masa lalu? It's present tense. Ini tentunya terjadi di masa So sekarang. that means the woman is still sitting until today because it's present. It sits. Jadi wanita ini masih duduk sampai sekarang karena dikatakan duduk So di masa this sekarang. Ya. woman, Jadi si wanita ini, a representation of a church, yaitu lambang dari sebuah gereja, is still sitting until now in Rome. masih duduk sampai saat ini di kota Roma. Did you understand? Apakah bisa dipahami? So number 3, it is a church based in Rome. Dengan kata lain ini adalah sebuah gereja yang berbasis di kota Roma. Still sitting in Rome until now. Masih duduk di kota Roma sampai sekarang. Now I want you to notice, my dear friends, okay? Dan saya mau perhatikan teman-teman. A woman in the Bible represents a church. Dan wanita itu melambangkan gereja di dalam Alkitab. So that means this woman, the church, is sitting Jadi gereja ini masih duduk where? di mana? Into the beast. Di si binatang, That means a kingdom. yang artinya adalah sebuah kerajaan. Who is controlling the kingdom? Dan siapa yang mengendalikan kerajaan tersebut? Well, the rider. Ya tentu saja ini ya yang mengendarai yang di atasnya. Who among you here have rode a horse before? Siapa di sini pernah nunggang kuda sebelumnya? When you ride a horse, who is controlling you? Is Sa- it the horse? Saat Anda menaiki kuda, apakah yang mengontrol Anda si kudanya? Who? Siapa yang mengontrol Anda? Siapa yang kontrol? It's you. Yaitu Anda sendiri So yang when the naikin. Ya. Bible tells us, my friends, that the woman sits in the beast, the kingdom, he is leading. She's leading the kingdom. Jadi pada saat Alkitab mengatakan si wanita itu duduk di atas si binatang, artinya si wanita lah yang mengendarai si binatang, yang mengendalikannya. The church is controlling the kingdom. Jadi gereja yang mengendalikan kerajaan. Is that what happening in Rome right now? Bukankah itu yang terjadi di Roma saat ini? The Vatican Kingdom is the only kingdom, my friends, in Europe that is led by a church. Kerajaan Vatikan adalah satu-satunya kerajaan yang dipimpin oleh atau dikendalikan gereja. Isn't that amazing, my friends, in prophecy? Bukankah itu sangat menarik dalam nubuatan teman-teman? In other words, this is a union of church
in state. Dengan kata lain, ini adalah sebuah gabungan antara gereja dan negara. Right? Iya kan? Now let's look at that's number 4. Union of church and state. Jadi sebuah kesatuan antara gereja dan negara. Question. Pertanyaan sekarang. By the way, where should a church get its power? Omong-omong, dari mana seharusnya gereja dapat kuasanya? Should it get its power from the state or from the word of God? Jadi dari negara, pemerintah, atau dari firman Tuhan harusnya? What do you think? Bagaimana menurut Anda? I think they should get the power from the Lord. Jadi harusnya dari Tuhan sendiri atau dari firman Tuhan. Ya? Revelation 17 and verse 6. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan Wahyu 17 ayat 6. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and the blood of the martyrs of Jesus. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi So Yesus. this woman, my dear friends, is a persecuting power. Jadi wanita ini adalah kuasa penganiaya. A persecuting church. Sebuah gereja penganiaya. Why? Because the Bible said that she was drunk with the blood of the saints. Karena Alkitab mengatakan dia mabuk oleh darah orang-orang kudus. And it's been known, my dear friends, that the Roman Catholic Church killed at least 50 million people in the Dark Ages. Dan sudah diketahui dengan jelas bahwa gereja Katolik membunuh 50 jutaan orang di masa zaman abad ke-8. If you read well your history, you'll know that, my friends. Dan kalau kita ketahui atau baca sejarah kita dengan baik, kita akan tahu hal itu, Have you teman-teman. heard of the word inquisition? Apakah Anda pernah mendengar kata inkuisisi sebelumnya? Have you heard about that before? Pernah dengar kata inquisition sebelumnya, Let's inkuisisi? read that from the book Great Controversy. Mari kita baca dari sebuah buku yang judulnya Kemenangan Akhir. Let's read it all together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada abad ke-13 Masehi telah dibentuk yang paling mengerikan dari semua mesin kepausan, inkuisisi. Dalam dewan rahasia mereka, setan dan malaikat-malaikatnya menguasai pikiran orang-orang jahat, sementara tidak terlihat di tengah-tengah berdiri seorang malaikat Allah, menulis sejarah perbuatan yang terlalu mengerikan untuk muncul di mata manusia. Babel besar itu mabuk dengan darah orang-orang kudus. Jutaan martir yang tubuhnya hancur berseru kepada Allah untuk membalas dendam atas kuasa si murtad itu. You know what's inquisition? Apakah Anda tahu apa itu inkuisisi? And inquisition is a method used for those people who doesn't believe in the Pope. Inkuisisi adalah sebuah metode untuk menghukum mereka yang tidak percaya pada paus. People has been chopped in half. Artinya orang-orang bahkan ada yang dibelah dua. They were asking, you want to believe in the Pope or be converted as a Catholic? Yes or no? Jadi kamu mau tetap percaya paus dan mau dibaptiskan Katolik lagi? Some people have been chopped slowly to death. Dan beberapa orang mereka dibelah perlahan-lahan sampai akhirnya mati. You can go to your library and get the book Fox's Book of Martyrs. Dan Anda bisa pergi ke perpustakaan dan dapati buku sejarah Fox Books of Martyr. People have been burned alive, my friends. Dan orang-orang dibakar hidup-hidup di tiang pancang. Only in Spain alone, there were at least 300,000 people were killed because they don't want to believe in the Pope. Hanya di Spanyol sendiri saja mereka 300.000 orangan dibunuh karena mereka tidak mau percaya pada paus. Their eyes gouged out, Dan mata mereka dicungkil keluar. split into half, burned alive. Dibakar hidup-hidup dan dibelah. It was an art form before. Itu menjadi sekedar seni sebelumnya bahkan. And now we forget about our history, my friends. Dan kita lupa akan sejarah yang kita telah lalui. In fact, in March 13, 2000, the Pope made an apology. Bahkan di Maret 2000 Paus mohon maaf. Let's read that apology from here. It says, Mari kita lihat permohonan maafnya dari sini, dari layar. Tidak pernah sebelumnya seorang paus secara publik memohon ampun pada Tuhan atas horor yang dilakukan lalu atas nama gereja. Hari Minggu dilakukan Paus Paulus Yohanes II. Ini dilakukan pada hari Minggu. what happened? Apa yang terjadi? They apologized on what they did, my dear friends. Mereka minta maaf atas apa yang telah mereka Of lakukan. the horrors of what they did against the Protestants. Atas kengerian yang mereka lakukan pada umat Protestan. Is my mic working? Apakah mic saya bekerja? Yes. I hope so. Saya harap In demikian. fact, I promise you to show the meaning of the shoes of the Pope. Bahkan saya kemarin berjanji untuk menunjukkan apa makna dari sepatu si paus. This was from Pope Benedict when he went to America. Ini adalah foto Paus Benedictus pada saat dia datang ke Amerika. And almost every Pope considered to wear red blood shoes. Dan hampir setiap paus itu memakai sepatu
merah darah. In fact, this is what Time magazine said. Virtually every article of clothing worn by the Pope carries meaning and history. Bahkan ini yang dikatakan di majalah Time di Amerika, tampaknya setiap artikel pakaian yang dipakai oleh Paus memiliki makna dan sejarah. So every clothing that the Pope wears has meaning. Jadi setiap pakaiannya punya makna. This is what from Lawrence Cunningham, professor of theology, he said this. Dan ini dari seorang yang namanya Lawrence Cunningham, seorang profesor teologi. It says, Dia mengatakan yang diperhitungkan sebagai guru dari hal-hal Katolik, si profesor ini ya, menyatakan lebih kenapa Paus menyukai beberapa warna dalam perbincangannya dengan Michelle Norris. Lalu dilanjutkan, it says, warna merah memperingati darah para martir atau penumpahan darah. what does it say? Jadi apa dikarenakan sana? Why is the Pope wearing red blood shoes? Kenapa Paus memakai sepatu merah darah? What does it say? Apa dikatakan sama The dia? meaning of it, my friends, is to commemorate the blood of martyrdom, the shedding of blood. Yaitu untuk memperingati penumpahan darah para martir. Isn't that what the Bible said? Bukankah itu yang Alkitab katakan? The woman, this church is drunken with the blood of the martyr. Wanita ini yaitu si gereja ini mabuk dengan darah orang-orang It's kudus. a persecuting church, number 5, my dear friend. Jadi yang kelima ini adalah gereja yang menganiaya. And I want you to notice the next one. This is amazing, my friends. The color of this woman is purple and scarlet. Dan saya mau kalian perhatikan bahwa pakaian wanita ini yaitu ungu dan kirmizi. Let me look at the board. I'll show you something. Jadi mari kita lihat layar, saya akan tunjukkan sesuatu. What's the color of this woman? Apa warna dari si wanita ini? Purple. Ungu dan There you have the purple. kita dapati ungunya And there you have the scarlet. dan kita dapati kirmizinya atau jingga. Did you see it? Apakah Anda bisa melihatnya? There you have the purple and scarlet at the same time. Dan di sini kita dapati ungu dan merah itu pada saat yang sama. Because purple and scarlet is the official colors of the bishop and the Pope of Rome. Karena ungu dan kirmizi ini adalah warna resmi dari uskup-uskup Roma. It's almost Jesus from the book of Revelation is telling us this is it. It's very clear. Dan hampir dengan pasti Yesus mengatakannya, ini dia sangatlah jelas. You go to Rome, my friends, you'll see that color. Dan kalau Anda pergi ke Roma, Anda akan melihat warna itu. That's the official color of the Catholic Church. Itulah warna resmi dari gereja Katolik. In fact, that's number 6. Official colors, purple and scarlet. Jadi warna resminya ungu dan kirmizi. That's amazing, my friends. Dan sangat menarik sekali teman-teman. The next one, it is decked with gold and precious stones and pearls. Dan perempuan itu dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. That's number 7, decked with jewels. Dan itulah yang ketujuh, dihiasi dengan permata atau It's a perhiasan. rich church Ini adalah gereja yang kaya dengan kata lain. filled with jewels. Gereja yang dipenuhi dengan perhiasan. Did you know, my friends, that the Church of Rome is so rich that the wealth of Rome is beyond computation? Dan apakah Anda tahu bahwa gereja Roma ini sangat kaya, bahkan kekayaannya ini nggak terhitung lagi. It's so rich, my friends. Itu begitu kayanya. They have all the gold than any other place in the world. Mereka punya emas lebih dari di semua tempat lain di dunia. This woman is decked, my dear friends, with costly arrays. Dan wanita ini dipenuhi dengan pakaian perhiasan mahal. Is this woman obeying the Bible, yes or no? Apakah wanita ini menuruti Alkitab, ya atau tidak? What does the Bible say when a woman should dress and act? Dan bagaimana Alkitab katakan mengenai bagaimana seorang wanita seharusnya berpakaian atau berhias? Let's read 1 Timothy 2 and verse 9. Mari kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 9. It says, Dikatakan demikian. 1, 2, 3. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. so a woman should act as simple as possible. No jewelry, my dear friends, no pride. Jadi wanita harusnya memakai pakaian atau perhiasan yang sederhana, bukan tidak ada keangkuhan hidup atau emas atau mutiara. Clearly, this woman is not following the word of God. Jadi dengan jelas wanita ini tidak mengikuti firman Tuhan. In fact, this is what a Namban Catholic doctrine as defined by the Council of Trent, page 157. It says, tradition, not scripture, is the rock on which the Church of Jesus Christ, the Church of Rome, Catholic Church, is built. Dia mengatakan,
tradisi bukan kitab suci yang adalah batu karang di mana gereja Yesus Kristus atau gereja Roma dibangun. It is tradition, it's basis. Adalah berdasarkan tradisi. Not the word of God. This is what they said. Bukan firman Tuhan. Inilah yang mereka sendiri katakan In sebetulnya. fact, if you go to the St. Peter Basilica in Vatican, Bahkan kalau kita pergi ke gereja Santo Petrus Basilika di Vatikan, you will see a woman Anda akan melihat ukiran ini, yaitu with a wanita cross. dengan memegang salib. A woman represents a what? Wanita melambangkan apa? A church. Gereja. She's kicking two persons. Dan ia sedang menendang dua orang. Those two persons were representative of the two Protestant reformers. Dan dua orang itu adalah lambang dari dua reformator Protestan. They were kicked out of the church. Mereka ditendang keluar gereja. And did you see that little boy or little angel right there? Apakah Anda melihat juga malaikat kecil yang ada di bawahnya itu, samping kiri If you bawah? take a little closer look and zoom into that, Dan kalau Anda lihat di zoom atau diperbesar, he's staring away the Bible. dia sedang menyobek-nyobek Alkitab di It's an sana. art form in the Catholic Church in Vatican, my Dan friends. ini menjadi sebuah bentuk seni di gereja Katolik di Roma. That's why Pope Benedict says this: the Roman Catholic Church is wiser than the Bible, the Word of God, and it's capable of contradicting it. Karena itu Paus Benediktus menyatakan hal ini. Gereja Katolik Roma lebih bijaksana daripada Alkitab atau firman Tuhan dan mampu membantah itu. That's what they believe, my friends. Dan itulah yang mereka percaya, teman-teman. In fact, this woman has a golden cup. Bahkan wanita ini punya cawan emas. It says this: it has a golden cup. Let's read it all together. 17 in verse 4 of the book of Revelation. Mari kita baca sama-sama Wahyu 17 ayat 4 di kitab Wahyu. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. It has a wine cup. That's number 8. Wine cup of Babylon. Jadi dia memegang cawan emas anggur Babel ini. I'll show you the literal wine cup of Babylon. There it is. Dan saya akan berikan contohnya dari That sini. one. You Itu, see it? Anda melihatnya? If you take a little closer look, there you have the golden cup. Dan kalau Anda perbesar lagi, itu mungkin Anda dapati In cawan emas fact, if itu. you go to Rome and you see their coin, Dan bahkan kalau Anda pergi ke Roma dan Anda melihat koinnya, mata uangnya, there you have the picture of the Pope, and on the other side you see a picture of a woman. What is she holding? dan kalau Anda melihat di sini ada gambar paus dan gambar seorang wanita, apa yang ia pegang di sana? She's holding a what? Ia memegang apa? A cup. Sebuah cawan. Isn't that exactly what the book of Revelation says? Dan bukankah itu tepatnya yang dikatakan di kitab Wahyu? A woman holding a cup. Seorang wanita yang memegang cawan. In fact, when Rome brought back their power, 1924, Bahkan I pada mean, saat Roma Vatican, sorry, atau Vatikan itu kembali pada kuasanya di tahun 1929, you'll see the same thing, that cup with that sun. dan Anda akan melihat hal yang sama, yaitu cawan tadi dengan matahari itu. What is that sun? Matahari apa itu? That sun is a representative of sun worship, sun day. Dan matahari itu adalah lambang dari perbaktian matahari. In fact, the Bible said the cup is filled with fornication, filthiness, abomination. Bahkan Alkitab mengatakan cawannya itu penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. So that cup, my friends, is filled with wrong doctrines, false doctrines. Dan cawan itu penuh dengan ajaran yang salah. Now, I want to ask you a question. Izinkan saya mengatakan sesuatu. Did pagan teachings and practices creep into the Church of Rome? Apakah pengajaran kekafiran dan prakteknya masuk ke gereja Roma? Yes or no? Ya atau tidak? The answer is yes, my friends. Dan jawabannya adalah iya, In teman-teman. fact, this is what from the book Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372. This is from a Catholic bishop. Bahkan ini dari seorang kardinal sendiri, yaitu John Henry Newman. Let us read what it says. Mari kita baca apa yang dia katakan. Kita diberitahu Eusebius, yaitu sejarawan, bahwa Konstantin untuk mendirikan agama baru atau kekristenan pagan pada orang-orang kafir. It says, next, Berikutnya, mentransfer pada agama itu semua ornamen luar yang mana mereka telah terbiasa padanya dalam agama mereka. stop there. Mari kita berhenti di situ. What dulu. does it say? Apa dikatakan sana? It says when Constantine transferred the leadership to the kingdom of the Bishop of Rome,
Jadi pada saat Konstantin hendak mengalihkan kepemimpinannya pada uskup Roma, they transferred into all the outward ornament. jadi mereka memasukkan padanya semua ornamen atau penampilan-penampilan luar. All the things of the pagan religion, they transferred it to Christianity, to the Jadi Catholic Church. semua apa yang ada di tradisi agama kafir mereka masukkannya pada kekristenan. Like what? Seperti halnya apa? Well, the pagan practices. Dan tentu saja praktek-praktek agama kafir. Pagan practices like what? Seperti halnya apa? This is what it says. The use of temples, those dedicated to particular saints, incense, candles, holy water, procession in the ring in marriage. Dan inilah yang dikatakan, pemakaian kuil yang didedikasikan pada orang-orang kudus tertentu, kemenyan, lilin, air suci, prosesi, cincin dalam pernikahan. The ring, even my dear friends, is not from the Bible. It's all from pagan worship. Bahkan cincin ini bukan dari Alkitab, tetapi dari agama And kekafiran. this is what the Catholic Church said. The wedding rings and the holy water, this is not did not came from the Bible. It came from pagan worship. Dan bahkan inilah yang Kardinal Katolik sendiri katakan bahwa itu semua datang dari kekafiran. It says, turning to the east, images at a later date, all are pagan origin and sanctified their adoption into the church. Bahkan menghadap ke timur, peribadatan menghadap ke timur, kemudian berhala di kedepannya, semuanya berasal dari kekafiran dan disucikan lewat adopsinya oleh gereja. What does it say? Dan apa dikatakan sana? It came from paganized religion, my friend. Itu datang dari agama kekafiran. Did you understand? Apakah Anda bisa pahami? It did not came from the Bible. This is what the Catholic priest said, and yet many people are saying, well, I still want to go and stay in this church. Dan itulah yang orang Katolik sendiri katakan sebetulnya. Tapi banyak juga orang yang ngomong, saya masih mau tetap tinggal di sana. It's all pagan origin. Bahkan banyak sekali kekafiran masuk ke sana. In fact, church history, century 2, chapter 2, section 7, it says, Christianity became an established religion in the Roman Empire and took a place of paganism. Christianity, as it existed in the Dark Ages, might be termed baptized paganism. Jadi bisa dikatakan Kristen menjadi agama yang ditegakkan di Kekaisaran Romawi dan mengambil tempat penyembahan berhala. Kekristenan seperti yang ada di zaman kegelapan mungkin dapat disebut kekafiran yang dibaptis This is masuk. what the Catholic says, my dear friends. Ini yang sebenarnya orang Katolik The sendiri katakan. Catholic Church is not a Christianity as a whole. It's half-half. Half Christian, half paganism. Jadi Katolik itu bukan kekristenan sendiri secara utuh, tetapi setengah Kristen dan setengah kekafiran. I'll show you something amazing. Saya akan tunjukkan sesuatu yang Have you menarik. heard of Dagon, the fish god? Apakah Anda pernah dengar Dagon, dewa ikan sebelumnya? You find it in some Bible text in the Bible. Dan Anda akan temukan di beberapa ayat Alkitab juga. God said, do not worship Dagon. Dan Tuhan mengatakan jangan sembah si Dagon ini. And this Dagon, my dear friends, has a particular set of hat that he wears. Dan Dagon ini punya semacam topi tertentu yang dia pakai. He wears a fish head in his head. Dia memakai topi ikan di atas And the kepalanya. fish's head, a mouth, is open like this. Dan topi ikannya itu mulutnya terbuka. Did you know that it creeps into the Church of Rome? Apakah Anda tahu itu juga masuk ke gereja Roma? Look at this, my friends. Dan mari kita lihat ini teman-teman. Did you see something fishy in those hats? Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh di topinya? Did you see it? Apakah Anda melihatnya? That's a fish hat from Dagon, my dear friends. Itu adalah sebenarnya adalah topi ikan dari penyembahan Dagon. Some people say, well, this is a representative of, we are fishers of man. That's why they're wearing fish. It's not, it came from paganism. Dan beberapa orang mengatakan ini adalah lambang dari kita kan penjala manusia atau penjala ikan. Makanya That fish hat. tapi bukan demikian sebenarnya. Came from Dagon. Tetapi topi ikan ini datang dari Dagon This sebetulnya. is wine. The cup, my friends, represent a false doctrine from the church. Dan anggur ini melambangkan doktrin palsu dari gereja. What are the false doctrines that we can find in this cup? Dan apalagi ajaran palsu yang bisa kita dapati dari cawan ini. Well, we can find sprinkling in baptism. Dan kita bisa melihat percikan dalam The baptisan. Bible tells us that baptism is immersion. This church says, no, it's sprinkling. Dan Alkitab mengatakan baptisan itu dengan diselamkan. Tetapi gereja ini mengatakan tidak. Also image worship in this church. Juga penyembahan pada patung.
If you go to the Church of Rome, my dear friends, especially Catholic Church, you will see image worship everywhere. Dan kalau Anda pergi ke Roma atau gereja-gereja sana, Anda akan dapati banyak sekali penyembahan berhala sana. And again, we are not attacking the people, the Catholic people. Dan sekali lagi kita bukannya menyerang orang-orang Katolik atau umat Katolik. We are exposing the system of error. Kita sedang memaparkan kesalahan dari sistem ini. And this system, my friends, recommends the worship of images. Dan sistem ini menyarankan penyembahan berhala. This is a picture of Greek goddess Ashtoreth, the queen of heaven. Dan ini sebetulnya adalah gambar dari Dewi Yunani Astoret, yaitu Ratu Surga. Now it's called Mary, the mother of Jesus. Tetapi sekarang namanya dijadikan Maria, Ibu Yesus. They change it, my dear friends. Mereka telah mengubahnya, teman-teman. Instead of naming the pagan god, they renamed it to a Christian characters in the Bible. Jadi daripada menamakannya dengan nama kekafiran mereka, mereka menamakannya dengan nama tokoh-tokoh Alkitab. And you will see these images, my friends, in our Catholic Church without people knowing that this is not actually Mary. Dan Anda akan melihat berhala-berhala ini tanpa orang-orang mengetahui bahwa ini sebenarnya bukan Maria. This is a picture of Jupiter. Ini adalah gambar Jupiter. You know it's Jupiter because it has the ring in his head. Dan Anda tahu ini Jupiter karena ia memiliki roda matahari di Have you atasnya. seen the Jupiter, the planet? Apakah Anda pernah melihat Jupiter, planet Jupiter? It has rings, right? Ada ininya, cincinnya. That's why it has rings in his head. Karena itulah ia dipakaikan cincin atau roda matahari itu di Now atasnya. they put it on the St. Peter Cathedral. He's now called, instead of Jupiter, St. Peter. Dan ia lalu ditempatkan di Santo Petrus, yaitu ia daripada dinamakan Jupiter dipanggil Santo Petrus. In fact, there you have, my dear friends, the worship of the sun god there. Bahkan kita dapati ia menghadap ke sana, kita dapati perbaktian matahari He's sana. now called St. Peter. Dan ia sebut Santo Petrus sekarang. In fact, if you go to the Church of Rome, people are kissing the feet of Peter. People will pass and will kiss every time. Bahkan orang-orang akan lalu lalang dan mencium kaki patung Petrus ini. But it's not Peter, it's Jupiter. Tetapi ini bukan Petrus, bahkan ini Jupiter. In fact, if you see the feet of Jupiter, Peter there, it's no more there, no more toes. Dan kalau Anda lihat kakinya, bahkan nggak ada lagi ininya, jari-jari kakinya. People are always kissing the feet of Peter, it's almost gone. Jadi orang-orang terus menciumi kakinya, bahkan sampai hilang jari-jari kakinya. Rome has turned multitudes away from Jesus, my friend. Dan Roma telah menjauhkan orang banyak dari Yesus, teman-teman. They've turned away from the Bible to tradition. Mereka berpaling dari Alkitab menuju kepada tradisi. You know, every time after the sermon, people tell me, Brother Jasper, why not speak about love? Dan mungkin setiap kali setelah khotbah semacam ini, orang-orang berkata pada saya, Saudara Jasper, kenapa sih kamu nggak bicarain mengenai kasih saja? To love each other. Untuk mengasihi satu sama lain. Don't talk about this false religion, it's okay. Just talk about love. Jangan bicarakan mengenai agama yang salah ini, nggak masalah kan, kita bicara mengenai kasih sajalah. My dear friends, I'm gonna tell you the truth. Teman-teman, saya ingin mengatakan kebenaran. I'd rather be said about the truth than told lies. Saya lebih baik mengatakan kebenaran daripada mengatakan kebohongan. And you know, no wonder, my friends, many people want lies than the truth. Dan tidak heran banyak orang lebih menginginkan kebohongan. Look at that attendance. It's getting smaller and smaller every time. Dan kalau Anda lihat daftar kehadiran itu menjadi semakin sedikit dan semakin sedikit. Why? Kenapa demikian? Because people wanted the lies, my friends. They wanted to be comforted. Oh, just talk about love. Karena banyak orang yang ingin dinyamankan saja, ayo bicarakan mengenai kasih saja. But if you love the person, you tell them the truth. Tapi kalau kita sungguhnya mengasihi orang itu dengan kasih yang benar, kita akan mengungkapkan kebenaran. Mark this, my friends. Dan ketahuilah ini, teman-teman. If your friend is telling you lies, not the truth, he is not a true friend. Dan kalau teman Anda mengungkapkan kebohongan pada Anda bukannya kebenaran, maka dia bukanlah teman Anda yang Because sejati. a real friend would tell you the truth. Karena teman yang sejati akan memberitahukan kebenaran. And I'm your real friend, my friends. Dan saya ingin menjadi teman Anda yang benar. And as a minister of the gospel, it is my calling to tell you the truth, no matter how it hurts. Dan sebagai pelayan Injil, itu adalah panggilan saya untuk memberitahukan kebenaran, tidak peduli apapun The hasilnya. Bible tells us in the commandments of God, my friends, that we should not worship any image. Dan Alkitab telah mengatakan di perintah Tuhan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Thou apapun. shalt not make thee unto any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah padanya atau beribadat kepadanya. And by the way, Dan omong-omong, if you go to the Roman Catholic Church, that commandment is not present in their 10 commandments. dan kalau Anda datangi gereja Katolik, perintah ini sudah nggak ada lagi di sana. You know why? Anda tahu kenapa? Because they're worshiping images. Karena akhirnya mereka harus menyingkirkannya karena menyembah patung-patung. These are the false doctrines. The next one, let's look at the next one. Mari kita lihat yang berikutnya, Sunday sacredness. kesucian hari Minggu. In fact, this is what the Catholic World, page 809 says. Bahkan inilah yang dunia Katolik katakan, It says, matahari adalah dewa utama dari bangsa kafir, oleh karena itu gereja tampaknya mengatakan, ingatlah bahwa nama kekafiran kuno Sunday atau Minggu itu dari dewa matahari, hari matahari. it says, Bahkan dikatakan lanjutkan, ini atau hari Minggu ini akan tetap disucikan, dikuduskan, dan dengan demikian hari Minggu yang kafir yang didedikasikan untuk Balder, yaitu dewa matahari, menjadi hari Minggu Kristen disucikan untuk Yesus. Sunday is never ordered by God to be worshipped. It is a pagan religion, my friends. Jadi Minggu nggak pernah dijadikan Tuhan sebagai hari peribadatan, dan itu adalah sebetulnya untuk peribadatan dewa And matahari. yet many people are telling me, well, I still want to obey Sunday. So what are you worshiping? Who are you worshiping? Tetapi banyak orang mengatakan pada saya lebih memilih hari Minggu. Jadi kepada siapa sebenarnya kita mau beribadah? This is what always on Sunday, this rock, June 1987, it says, the Catholic Church designated Sunday as the worship for corporate worship and gets full credit or blame for the change. Dan inilah dikatakan, gereja Katolik menunjuk Minggu sebagai hari untuk beribadah bersama dan bertanggung jawab untuk perubahan tersebut. Ini dari jawaban Katolik sendiri. So who changed it? Jadi siapa yang merubahnya? It was the Roman Catholic Church. Ini adalah gereja Katolik Roma sendiri. That's why in Daniel 7 verse 25 says the Antichrist he will think to change times and law. Karena itulah dikatakan di Daniel 7:25 bahwa antikristus akan berupaya untuk mengubah waktu dan hukum. If you don't believe me, listen to what the Catholics said. Dan kalau Anda tidak percaya saya, dengarkan apa yang catatan Katolik sendiri katakan. Catholic Record, September 17, 1893. This is what the church said. Sunday is not founded not in the scripture, but on tradition and is distinctly a Catholic institution. Hari Minggu ini tidak ditemukan pada kitab suci, tetapi pada tradisi dan jelas adalah lembaga Katolik. This is not what I said. This is what the Catholics said. Sunday, my dear friends, is not an institution made by someone. It is an institution made by the Catholic Church alone. Dan ini adalah bukan sesuatu yang dari kitab suci, tetapi dari tradisi saja. And you know where the Protestants copied Sunday? Dan Anda tahu dari mana para orang-orang Protestan mengkopi hari Minggu? Copied it from the Catholic Church. Mereka mengopi dari gereja Katolik. That's why Jesus said in Mark 7 and verse 9, and he said unto them, full well ye reject the commandments of God, that ye may keep your own tradition. Maka dari itu Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula pada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. My friends, are you rejecting the words of God for you to obey your tradition? Dan teman-teman, apakah kita mengesampingkan perintah Tuhan agar kita bisa menuruti tradisi kita? Many people say, well, this is what my church says. I'm enjoying my church. I love my church. I'm gonna stay in my church. Dan beberapa orang mungkin mengatakan, wah inilah gereja saya katakan, saya menikmatinya dan saya akan turut serta juga di You know dalamnya. what we are saying, my friends? Dan Anda tahu apa yang sebenarnya kita katakan, What we are teman-teman? saying is that we want to forsake the commandments of God for us to keep our own tradition. Sebenarnya yang kita katakan adalah kita mau mengesampingkan perintah Tuhan demi mengikuti tradisi yang ada. The Bible tells us, my friends, Dan Alkitab You dan can ini fast dikatakan, it says, remember the Sabbath day to keep it holy. ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat We Tuhan realize, Allah. my friends, that the Sabbath is the seal of God. Dan kita diingatkan kembali bahwa hari Sabat adalah materai Tuhan. And the Sabbath is a memorial of God's creation. Dan itu adalah sebuah tanda peringatan dari penciptaan. The Sabbath is instituted for us to be reminded that we did not come from the monkeys. Hari Sabat ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah datang dari kera. You want to know something interesting? Apakah Anda mau tahu sesuatu yang menarik? Time Magazine, November 4, 1996.
Jadi dari majalah Time 4 November 1996. It says the Pope says that we may descend from monkeys. Jadi dikatakan, Next please. berikutnya, Paus mengatakan kita mungkin turunan dari monyet. Who said that? Siapa yang mengatakannya? It was the Pope. Itu adalah Paus sendiri. You know why? Anda tahu kenapa? Because they took away Saturday. Karena mereka akhirnya melenyapkan Sabtu Sabat. When you take away Saturday, you take away the account of creation, my friends. Jadi pada saat kita kesampingkan perintah Sabat, artinya kita mengesampingkan tanda pengenang penciptaan, In teman-teman. fact, now recently the Pope just sent a letter that we came from chance. We came from evolution. We evolved. Bahkan baru-baru ini Paus baru saja mengatakan sesuatu bahwa kita adalah hasil dari kesempatan atau kemungkinan saja. Why? Kenapa demikian? You take away Saturday, you take away the Sabbath, you take away God's creation. Dan kalau kita singkirkan Sabat, kita akan menyingkirkan tanda pengenang In penciptaan fact, Tuhan. if you go to the Church of Rome in Vatican, Bahkan kalau kita pergi ke gereja Roma di Vatikan, you will see this woman. Anda akan lihat si wanita ini, She's hugging something. ia memeluk sesuatu. A woman represents what? Wanita melambangkan apa? A church. Gereja. If you go zoom it in, my dear friends, you will see that woman hugging the sun. Dan kalau kita perbesar, kita akan lihat wanita ini sedang memegang matahari. It's very clear, my friends, that they're not worshiping God, they're worshiping sun. Dan sangat jelas sekali bahwa ia menyembah matahari. That's why they instituted Sunday worship. Karena itulah diinstitusikanlah perbaktian A hari woman. Minggu atau Sunday. A woman, Seorang wanita, the church, gereja, hugging the sun. memegang matahari. Sun worship, my friends, their number one worship. Penyembahan matahari adalah penyembahan pertamanya. In fact, if you go to Vatican, you will see this big circle here. It's actually a solar wheel, the biggest solar wheel in the world. Bahkan kalau Anda dapati gambar Vatikan dari atas, inilah yang Anda lihat, yaitu roda matahari yang terbesar di dunia. Did you see the obelisk here? Apakah Anda melihat obelis di sana? It was taken by Pope Sixtus, delivered from Egypt, the center of sun worship, brought to Vatican. Bahkan ini adalah yang dibawa Paus Sixtus dari Mesir, yaitu sebenarnya obelis ini adalah lambang penyembahan dewa matahari dibawa ke Vatikan. Catholics, read your history very well. Jadi kalau ada orang Katolik, baca sejarah Anda I dengan baik. challenge you. Dan saya tantang Anda untuk This is the melakukannya. truth. Dan inilah kebenaran. Some false doctrines. Yaitu beberapa doktrin ajaran yang palsu lainnya. The immortality of the soul. Keabadian jiwa. In fact, this is what they said. Bahkan inilah yang mereka katakan. The pagan doctrine of the immortality of the human soul crept into the back door of the church in the early centuries. Doktrin kekafiran dari keabadian jiwa manusia merayap ke pintu belakang gereja di abad-abad awal. They believe that the soul is immortal. Mereka akhirnya percaya bahwa jiwa seseorang itu kekal. But the Bible said, Ecclesiastes 9 and verse 5, the dead know not anything. Tetapi Alkitab mengatakan di Pengkhotbah 9 ayat 5, orang yang mati itu tidak tahu apa-apa. I need to fast forward. This is just a review. Nah, ini hanya sekedar pengulangan saja, maka itu saya percepat. They believe also the eternal torment in hell. Mereka juga percaya penyiksaan kekal di neraka. But will the wicked burn in hell forever? Tapi apakah orang jahat akan dibakar di neraka selama-lamanya? Well, the Bible tells us no, my friend. Tetapi Alkitab mengatakan tidak, teman-teman. The Bible tells us, my friends, that God has never promised the wicked eternal life. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kekal bagi orang jahat. If you want to have eternal life, you go to Jesus, my friends. Dan kalau kita ingin hidup kekal, kita pergi mengikuti Yesus. These are some false doctrines that this church has. Dan inilah beberapa doktrin palsu yang gereja ini miliki. I don't need to go through everything, my friends, because you have been here, you know what we have been studying. Dan saya nggak perlu melalui semuanya karena Anda pernah berada di sini dan Anda telah belajari bersama. So there you have all the points of this woman, this scarlet harlot. Dan kita dapati poin dari wanita ini, yaitu wanita berbaju kirmizi ini. Universal Church, Yaitu gereja yang universal, received seat from Rome, menerima tahta dari Roma, a church based in Rome. gereja yang berbasis di It Roma, has a union of church and state, memiliki persatuan gereja dan negara, persecuting church, gereja yang menganiaya, official colors,
purple and scarlet. Warna resminya ungu dan kirmisi. It is decked with jewels also. Dihiasi dengan perhiasan permata. And it has a wine cup of Babylon. Dan ia memegang cawan anggur What Babel. is this wine cup? Lambang apa cawan anggur Babel ini? False teaching. Yaitu pengajaran yang salah. And no other church, my friends, that fits that description, and that is the Vatican Church. Dan gak ada gereja lain yang memenuhi semua gambaran ini kecuali Vatikan. No other woman, my friends, no other church. Gak ada wanita lain. Gak ada gereja lain. That church, my friends, that is represented by this woman, the scarlet harlot. Gereja itu dilambangkan dengan si wanita itu, yaitu pelacur berbaju In kirmisi. fact, did you know that this scarlet harlot has a name? Apakah Anda tahu bahwa wanita ini memiliki nama di What's her sini? name? Apa namanya? Her name is Babylon. Namanya adalah Babel. What does the word Babylon mean? Apa artinya Babel ini? The word Babylon actually means confusion. Kata Babel ini sebetulnya berasal dari kata kebingungan. So this church is spreading confusion to the Christian world, to all the world. Jadi gereja ini menyebar kebingungan di dunia kekristenan. In fact, this is an interesting text, Revelation 17 and verse 5. Bahkan ini ada ayat yang menarik di Wahyu 17 ayat 5. The Bible said, and upon her forehead Dan Alkitab mengatakan, dan pada dahinya was a name written, tertulis suatu nama. Mystery Babylon the Great, the mother of all harlots and abomination of the earth. Suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. It's okay. I want you to focus. Saya mau Anda konsentrasi. So the lady, my dear friends, has a name. Her name was Babylon. Jadi wanita ini punya nama, namanya adalah Babel. She was a what? Dia disebut apa? She was a what? She is the mother of all harlots. Dia dikatakan ibu dari wanita-wanita She pelacur. is a mother. Dia adalah ibu. When someone says you're a mother, what does it mean? Kalau seseorang mengatakan Anda seorang ibu, artinya apa? You have what? Anda punya apa? You have children. Anda punya anak-anak. You won't be called a mother if you don't have a children. Anda tidak akan disebut ibu kalau nggak pernah punya anak. I don't care if you have 10 husbands. Saya nggak peduli apakah Anda punya 10 suami. If you don't have a child, you're not a mother. Dan kalau kita belum punya anak, artinya kita belum jadi ibu. So this woman is a mother. Jadi wanita ini adalah ibu But dikatakan. question, Pertanyaan sekarang. who are the daughters then? Lalu siapa putri-putrinya? If this is a mother church, then it may have daughters. Jadi kalau ini adalah ibu gereja, harusnya dia punya anak-anak. But question, Tapi pertanyaannya, does this church, this scarlet harlot, claims to be the mother of all churches? apakah gereja ini, yaitu gereja pelacur ini punya banyak anak, mengaku punya banyak anak? Well, let's look at the book Faith of Millions, page 473. This is from History, 1956. Dan ini dari buku sejarah 1956, Faith of Millions. Let's read it together. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. It says, Tapi Sabtu bukan minggu yang ditetapkan dalam Alkitab. Tidakkah aneh bahwa non-Katolik yang mengaku mengambil agama mereka langsung dari Alkitab dan bukan dari gereja, menjalankan hari Minggu bukan hari Sabtu? did you understand what they said? Apakah Anda bisa pahami apa Let's yang look dia at the katakan? next one. Mari kita lihat yang berikutnya. Ya, tentu saja tidak konsisten, tetapi perubahan ini dibuat sekitar 15 abad sebelum Protestan lahir, dan pada saat itu kebiasaan itu diikuti secara universal. Ooh. Oh, sungguh menakutkan. I want you to read, my friends. Look at this. Saya mau kita baca, mari kita perhatikan. Mereka non-Katolik terus melanjutkan kebiasaan mereka meskipun bersandar pada otoritas gereja Katolik dan bukan pada teks jelas dari I Alkitab. challenge all those Protestants Jadi saya tantang para semua orang who Protestan says they're not part of the Catholic Church. yang mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari gereja Katolik. It says they, the non-Christians, have continued the custom. What was the custom? Jadi dikatakan mereka yang non-Katolik itu terus melanjutkan kebiasaan mereka. Apa kebiasaannya? What's the custom? Apa kebiasaannya tadi? Sunday worship. Yaitu peribadatan hari Minggu. Even though the authority of Sunday worship is not from the Bible, from the Catholic Church. Meskipun otoritasnya datang bukan dari firman Tuhan, tetapi dari gereja Katolik. And listen to this. Listen, this is amazing, my friends. Dan dengarkan, ini sangat menakjubkan. teman-teman. Together, let's read it together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sisa kepatuhan hari Minggu
sebagai pengingat dari gereja ibu yang mana sekte non-Katolik memisahkan diri seperti anak lari dari rumah, tapi masih menyimpan gambar ibunya atau seikat rambut ibunya di sakunya. What does it say? Apa dikatakan sana? Who's the mother church? Siapa ibu gereja itu? It was the Catholic Church. Itu adalah gereja They Katolik. said, we are the mother church. Dia mengatakan kitalah ibu gereja. And even though the Protestants went away from the mother church, Dan meskipun gereja Protestan sudah lari dari ibu is gerejanya, that what the Protestants did? bukankah itu yang gereja Protestan Yes. lakukan? They went away from the mother church. Mereka lari menyingkir dari ibu They gereja. created a new church. Mereka membuat gereja-gereja baru, But like a child. tetapi seperti anak katanya. Sounds like some daughters, huh? Mungkin kayak seorang putri ya. Like a child went away from mother, Seperti putri yang lari pergi dari ibunya, but in their pocket still carries the picture of the mother tapi di sakunya atau di kantongnya masih bawa potret or ibunya. the locks of her hair. Atau ikat rambut ibunya. What is the Protestant church still carries right now, even though they went away from the mother church? Jadi apa yang gereja Protestan masih terus bawa meskipun mereka telah lari dari ibu gerejanya? What is it? Apa? Sunday worship. Peribadatan hari Minggu. That is the sign that we are still connected with the mother church. Itu adalah tanda kita masih terus berhubungan dengan ibu gereja. Even though they have separated from the mother church, they still have that remembrance. Sunday worship in their pocket. Meskipun mereka telah berpisah dari ibu gereja, tapi mereka masih punya tanda pengenangnya, yaitu By the way, peribadatan hari I'm Minggu. not making this up. These are all from history. So if you're angry at me, be angry at those people who made this. Jadi kalau Anda berpikir saya membuat-buat, ini semua dari sejarah. Jadi kalau Anda mau marah, marahlah sama yang nulis sejarah ini. The mother of all harlots, my Ibu friend. dari semua pelacur katanya. Listen to this. This is a bold statement. Dan dengarkan ini sebuah pernyataan yang sangat berani sekali. Any church that observes Sunday is a daughter of Rome, the mother of church, of Revelation 17 verse 5. Dan gereja yang melihara hari Minggu adalah anak perempuan dari Roma, ibu dari gereja yang ada di Wahyu 17 ayat 5. Those daughters, my dear friends, are the churches that came out of the mother church, that is Rome, but retained some of her false doctrines, or churches that have appeared more recently but have also followed the same false doctrine of the mother church. Jadi anak-anak perempuan itu adalah gereja yang keluar dari gereja ibu atau Roma, tapi masih mempertahankan doktrin-doktrin palsu, atau gereja yang baru ini dibangun, tetapi masih juga mengikuti doktrin palsu yang sama dari ibu gereja itu. These are family of harlots, my friend. Inilah keluarga si pelacur. I'm not making this up. Dan saya nggak membuat-buat hal ini. Some people are saying before I preach, they said, oh, that topic is so hard. Dan beberapa orang mengatakan pada saya sebelum saya khotbah, kayaknya topik ini sangat berat Are kayaknya. you not scared? Apakah Anda begitu ketakutan? Oh, I tell you, I'm scared every time. Dan saya katakan saya takutan setiap kali. But this is the truth. Tetapi inilah kebenaran. We preach this in the Philippines. 80% of the people are Catholics. Dan kita khotbahkan ini di Filipina, 80% di sana penduduknya Katolik. Why would I be afraid in Indonesia? Kenapa saya harus takut di Indonesia ini? There are few Catholics. Hanya sedikit, bahkan lebih sedikit But I need Katolik. to tell you the truth. Tapi saya perlu menyatakan kebenaran. In the Philippines, we've been stoned, my friends. Dan di Filipina kita bahkan dirajam batu. People would throw away projector. Orang-orang akan melempar proyektor They would kita. take bats outside. They will wait for us. If you don't stop, we'll beat you. Mereka akan ambil pentungan dan tunggu di luar. Kalau kamu masih nggak mau berhenti, kita akan pukul kamu. But we are willing to sacrifice our life for the truth, my friend. Tapi kita mau korbanin hidup kita untuk kebenaran. If it's the truth, we're gonna say to the people no matter what. Dan kalau ini memang kebenaran, kita akan omongin ke orang-orang tidak peduli apapun You hasilnya. know why? Anda tahu kenapa? You're always thinking about what Jesus did for us. Dan Anda selalu memikirkan apa yang Yesus lakukan bagi kita. He died for me. Dia mati bagi saya. What did I do for Jesus? Dan apa yang saya telah lakukan bagi Yesus? Nothing. Gak ada kayaknya. I did nothing for Jesus. I've hurt him, Saya seringkali menyakitinya but yet bahkan. he died for me. Tapi ia telah mati bagi saya. Jesus died for me. What can I do for him? Dan apa yang bisa saya lakukan bagi dia? What can I do for Jesus? Apa yang bisa lakukan bagi To Yesus? tell the people the truth. Yaitu untuk mengatakan pada orang-orang kebenaran. Why? Kenapa demikian? Because Jesus is the truth, the way, and the life. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu. If I'm not presenting the truth, I'm not presenting Jesus. Because Jesus is the truth. Dan kalau saya tidak menghadirkan kebenaran, saya tidak menghadirkan Yesus karena Yesuslah And kebenaran I'm itu. going to tell you this, my dear friends. I did not travel all the way from the Philippines going to this place to lie to you.
Dan saya katakan ini dengan terus terang, saya nggak pergi jauh-jauh dari Filipina ke tempat ini hanya untuk mengatakan kebohongan. I came here to tell you the truth. Saya datang untuk mengatakan kebenaran. The Bible tells us, my friends, Revelation verse 14 and verse 8. Dan Alkitab mengatakan pada kita di Wahyu 14 ayat 8. Dan It says, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. My dear friends, the Babylon has fallen Babel telah rubuh. because all nations were drunk. Karena ia telah membuat semua bangsa mabuk dengan With her anggur hawa what? nafsu. Dengan apa? With her wine. Dengan anggurnya. What's the wine? Apa anggurnya tadi? Her false teaching. Ajaran palsunya. They're all drunk, my friends. Dan mereka semua akhirnya mabuk. And we are here to make you sober through the Word of God. Dan kita datang ke sini untuk membuat kita lebih seksama dalam firman Tuhan. That's our work. Dan itulah pekerjaan kita. This is what the Bible said. Dan inilah yang Alkitab katakan. It says, Dia akan mengatakan, Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. we'll study those hateful birds later, my friends. Dan kita akan mempelajari burung-burung najis itu nanti. But Babylon is fallen. This false teaching is going to fall and it's going to fall. Dan tetapi Babel dikatakan di sini sudah rubuh dan ajaran palsu ini akan rubuh. Why would you be in a church that's about to fall? Kenapa kita harus menjadi bagian gereja yang akan rubuh? It says, for all nations has been drunk with the wine of her wrath of her fornication. And the kings of the earth have committed fornication with her. And the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. It's falling, my friends. Dan itu sedang runtuh, teman-teman. That's why the Bible said, come out of her, my people. Karena itu Alkitab mengatakan, keluarlah daripadanya umat. Revelation 18 and verse 4. Let's read it together. Wahyu 18 ayat 4, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluarlah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. What did the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? Should we stay in Babylon? Haruskah kita tetap tinggal di Babel? What did the Bible say? Apa yang katakan Alkitab? Come out of her, my people. Keluarlah daripadanya umatku. That means there's still God's people in Babylon. Artinya masih ada umat Tuhan yang sejati di Babel And ini. tonight He's calling His people to go out. Dan pada malam hari ini ia memanggil mereka untuk boleh keluar. Come out of her, my people. Keluarlah daripadanya umatku. Or else you have be partakers of her sins. Atau kalau tidak kita akan menjadi turut ambil bagian dalam Right dosa-dosanya. now, my friends, most of our churches are preaching tradition. Dan banyakkan dari sekarang gereja-gereja mengajarkan tradisi. Preaching tradition than the Word of God. Mengajarkan tradisi daripada firman Tuhan. Tonight, if your church is preaching tradition than the Word, Dan pada malam hari ini kalau gereja Anda mengajarkan tradisi daripada firman Tuhan, God is calling you. Tuhan sedang memanggil Anda. He's saying, come out of her, my people. Ia mengatakan keluarlah daripadanya umat. Come out of her. Keluarlah, Join the true church. bergabunglah dengan gereja yang benar. Is your church, my friend, teaching Babylonian things? Apakah gereja kita mengajarkan hal-hal Babel? Some people come to me. Dan beberapa orang datang pada saya. They tell me, Mereka berkata pada saya, I know the Sabbath is true. saya tahu Sabat adalah kebenaran. Can I go to your church Boleh saya pergi ke gerejamu and still remain in my religion? dan tetap juga ada di agama saya? Can I do that, Brother Jasper? Dapatkah saya lakukan itu, Saudara Jasper? Is that okay? I can go to your church. I know the Sabbath is right. Apakah saya bisa pergi ke gerejamu? Saya telah tahu Sabat adalah kebenaran And still have the same religion. dan masih punya agama yang sama juga. Can I still go to Sabbath and still worship on Sunday? Dan bisakah saya beribadat di hari Sabat lalu juga hari Minggu? They ask Pergi me ke that gereja. question. Mereka bertanya pada saya pertanyaan itu. And you know what I always tell them? Dan saya tahu apa yang saya selalu jawab pada mereka. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Come out of her, my people. Keluarlah kamu daripadanya, wahai He is umatku. calling us to go out. This is not my comment. Dan ini bukan komentar saya, ia yang memanggil kita keluar. Mark this. Dan ketahuilah teman-teman, If I tell you it's okay to stay in your church even though your church is not teaching the right doctrine. dan kalau saya katakan bahwa tidak masalah untuk Anda tetap diam di gereja Anda meskipun gereja Anda tidak mengajarkan ajaran yang benar,
that means I'm teaching you lies. Itu artinya saya mengajarkan pada Anda sebuah kebohongan. Because the Bible said, come out of false doctrines. Karena Alkitab telah mengajarkan, keluarlah dari yang mengajarkan ajaran yang tidak benar itu. There is that other woman, my friends. Dan itulah si wanita yang lain tadi. And I'm inviting you to come and join the other woman. Dan saya mengundang Anda untuk bergabung dengan si wanita yang There's lain. only two options. Dan hanya ada dua pilihan. Babylon Babel or that woman in the moon. atau wanita yang ada di atas The bulan. false teaching Antara ajaran yang salah or the correct doctrine. atau doktrin yang benar. The worship of the Church of Rome or the worship of the true church. Perbaktian dari gereja Roma atau perbaktian dari gereja yang benar. You choose. Anda yang pilih. I'm not here to force you, my friends. Saya bukan di sini untuk memaksa Anda, teman-teman. It's you and your God's decision. Itu adalah keputusan Anda dengan Tuhan Anda. God has given you freedom of choice. Tuhan telah memberi kita semua kebebasan And I memilih. believe God will talk to you. Dan saya percaya Tuhan yang akan berbicara And pada Anda. tonight, if God is talking to you and it's impressing you, please harden not your heart. Dan pada malam hari ini kalau Tuhan berbicara pada Anda, jangan keraskan hati Anda. I want to end, my dear friends, with this text. Dan saya rindu untuk mengakhiri dengan ayat ini. John 8 and verse 32. Yohanes 8 ayat 32. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan It shall kamu. set you free, my friends. Itu akan memerdekakan kamu, But teman-teman. what about you? Bagaimana dengan kita Are you semua? willing to follow the truth? Apakah kita mau dan bersedia mengikuti If you kebenaran? just hear the truth, that will not set you free, my friend. Dan kalau kita cuma sekedar mendengar kebenaran saja, itu tidak akan pernah memerdekakan If kita, you teman-teman. want to be set free, follow the truth. Dan kalau kita memang rindu untuk dimerdekakan, ikutilah kebenaran itu. The question is, are you willing to gamble? Pertanyaan adalah apakah kita mau untuk berjudi, Are Bapak? you willing to forsake all to follow the truth? Untuk menyingkirkan semuanya dan menyerahkan semuanya dan demi mengikut kebenaran. Tonight, my friends, some of you may be hurt. Dan mungkin pada malam hari ini beberapa dari Anda terlukai. I don't like hurting people, Dan saya juga tidak suka melukai hati orang-orang. but I love to tell people the truth. Tapi saya suka untuk mengungkapkan kebenaran pada orang-orang. If it's the truth, I'm going to tell it to you. Dan kalau itu memang kebenaran, saya akan ungkapkan pada Anda. The question is, are you willing to follow the truth? Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau dan bersedia mengikut Or kebenaran? is your church too nice not to give up? Apakah gereja kita terlalu baik atau terlalu cantik untuk tidak dilepaskan? Or is your pride too high not to get low? Apakah keangkuhan kita terlalu tinggi untuk boleh diserahkan? Is your pride too high not to accept the truth? Apakah keangkuhan kita, kebanggaan kita terlalu tinggi untuk tidak menerima kebenaran? I'm not expecting people to follow this. I'm not expecting all the people to follow this. Dan saya tidak mengharapkan semua orang boleh mengikuti hal ini. You know why? Anda tahu kenapa? Because narrow is the way. Karena dikatakan sempitlah jalan. Narrow is the way that leads to eternal life. Sempitlah jalan menuju hidup yang kekal. Only few comes and accept it. Hanya sedikit yang akan berjalan di dalamnya. Only 8 people were saved Hanya 8 orang yang akhirnya in selamat the days of Noah. di zamannya Nuh. So is the days of Noah, so is also the coming of the Son of Man. Demikian pada zaman Nuh, demikian juga pada saat kedatangan anak You know why manusia. few? Anda tahu kenapa hanya sedikit? Because it takes sacrifice to follow the truth. Karena butuh pengorbanan untuk ikut kebenaran. And some people, they don't want sacrifice, they want comfort. Dan beberapa orang nggak mau itu berkorban, mereka hanya mau kenyamanan. What about you, my friends? Dan bagaimana dengan kita, Are you teman-teman? willing to sacrifice all to follow the truth? Apakah kita bersedia menyerahkan semuanya untuk mengikut I kebenaran? would request you to stand and would ask my chorister to come and please sing a song. Dan saya undang Anda semua untuk boleh berdiri dan saya mengundang pemandu lagu saya untuk menyanyikan lagu. I'd rather have Jesus. Ku memilih Yesus. Ku
Tonight before I pray, pada malam hari ini sebelum saya berdoa, I hope you'd rather have Jesus saya harap Anda lebih memilih Yesus than anything. daripada hal-hal lainnya. I hope you'd rather have Jesus than anything that this world can offer. Daripada hal-hal lain yang dunia ini boleh tawarkan. Choose Jesus, my friends. Pilihlah Yesus, teman-teman. He died for you. Ia yang telah mati bagi kita. How much are you willing to give for Him? Seberapa besar kita sanggup menyerahkan bagi Dia? Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we would rather have Jesus than anything, Father. kami lebih memilih Yesus daripada hal-hal lainnya. And now we know the truth. Dan sekarang kami telah tahu kebenaran. And now we know what is right. Dan kami tahu apa yang benar. But sometimes because of pride, Tapi kadangkala karena kebanggaan keangkuhan kami, we forsake you. kami singkirkan Engkau. Sometimes because of our stubbornness, we forsake the truth. Dan karena kekerasan kepala kami tinggalkan kebenaran. But help us, Lord, to soften our hearts. Tapi bantu kami untuk tidak mengeraskan hati ya Tuhan. And Father, may this message hurt us. Dan sekiranya pekabaran ini boleh melukai kami, But I know if we follow this truth, it will set us free. tapi kami tahu bahwa kalau kami mengikuti kebenaran itu akan memerdekakan kami. Father, it's okay to hate the speaker. Bapak, tidaklah masalah kalau mereka orang-orang ini boleh membenci si pembicara. But help the people not to hate the truth, Tapi bantu mereka untuk tidak membenci kebenaran, but to follow and accept it. tetapi untuk menerimanya dan mengikutinya. This is my prayer for tonight, Dan Father. inilah doa saya pada malam hari ini. I ask that you please bless the people, have the courage Dan sekiranya Engkau boleh tolong orang-orang yang memiliki keberanian to follow the truth. untuk boleh mengikuti kebenaran. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. God bless you, everyone. Tuhan berkati semuanya. I hope to see you tomorrow. Saya harap untuk berjumpa dengan Anda lagi besok pagi. I hope you won't miss the topic tomorrow. Saya harap Anda tidak lewatkan topik besok malam. The topic tomorrow is so shocking, my dear friends. Dan topiknya besok malam begitu luar biasa teman-teman. Please come. Tolong datanglah. God bless you. Tuhan berkati semuanya dan selamat malam.